Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sofyan Daniel. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang preposition atau preposisi. Nah teman-teman, jadi apa sih dimaksud dengan preposition atau preposisi ini? Nah jadi preposition ini adalah kata depan. Preposition ini adalah kata yang menghubungkan kata benda atau kata ganti dengan bagian lain dalam kalimat. Nah biasanya memberikan informasi tentang tempat, waktu, ataupun arah. Nah, jadi preposition ini sangat wajib dipelajari oleh para pemula karena preposition ini sangat penting digunakan dalam sehari-hari dalam berbahasa Inggris. Oke teman-teman, jadi preposition ini adalah kata depan, kata yang dipakai di depan kata benda atau pronoun. Nah, jadi kata benda atau pronoun ini berperan sebagai objek. Nah, pada dasarnya preposition ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada preposition of time, yang kedua preposition of place, dan yang ketiga ada preposition of movement. Nah, jadi berdasarkan jenis dan kegunaannya, preposition ini dapat digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu, tempat, ataupun arah. Oke teman-teman, jadi sekarang saya akan menjelaskan beberapa contoh dari preposition. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang preposition of time. Nah, jadi teman-teman, preposition of time ini adalah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan sebuah waktu ataupun waktu. Nah, contohnya adalah on atau pada, in atau pada, at atau pada, after atau sesudah, before atau sebelum, during atau selama, since atau sejak, dan lain-lainnya. Nah, adapun contoh kalimatnya itu berupa yang pertama, saya beri contoh Daniel was born in 2006. Nah, artinya adalah Daniel dilahirkan pada tahun 2006. Tahun 2006 ini menunjukkan sebuah waktu kan. Nah, kemudian yang kedua, we want to buy a book on Wednesday. Nah, yang artinya adalah kita ingin membeli buku besok Rabu. Besok Rabu ini juga menunjukkan sebuah waktu. Kemudian contoh yang ketiga adalah I will call you after dinner. Nah, artinya saya akan menelponmu sesudah makan malam. Nah, jadi kalimat-kalimat saya jelaskan tadi itu menunjukkan preposition of time, yaitu menunjukkan sebuah waktu. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang preposition of place. Nah, jadi preposition of place ini merupakan kata depan yang menunjukkan tempat atau sebuah posisi. Nah, contohnya adalah seperti on atau di atas, under atau di bawah, beside atau di samping, inside atau di tengah, in front of atau di depan, behind atau di belakang, dan among atau di antara. Nah, adapun beberapa contoh kalimat akan saya berikan, yaitu berupa yang pertama ada Budi is standing in front of us. Nah, yang artinya Budi berdiri di depan kita. Nah, ini menunjukkan sebuah posisi atau tempat. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah Tika learn preposition material on YouTube. Nah, artinya Tika mempelajari materi preposisi di YouTube. Nah, ini juga menunjukkan sebuah tempat di mana Tika belajar materi preposisi di YouTube. Nah, kemudian contoh yang ketiga adalah where are you? Maaf. Contoh yang ketiga, where are you? I'm already in the school. Nah, artinya kamu ada di mana? Aku sudah ada di sekolah. Nah, ini juga menunjukkan sebuah posisi atau tempat di mana saya menjelaskan bahwa saya sudah ada di sekolah. Nah, sekolah ini adalah tempat. Jadi seperti itulah contoh-contoh dari preposition of place atau preposisi yang menunjukkan tempat atau posisi. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis preposition yang ketiga, yaitu preposition of movement. Nah, jadi preposition of movement ini adalah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan pergerakan atau pergerakan. Nah, jadi contohnya ini seperti into atau masuk ke, out of atau keluar dari, to atau ke, inside atau dalam, around atau mengelilingi, pass atau melewati, down atau menuruni, dan kata-kata lainnya. Nah, adapun contoh kalimat yang akan saya berikan, yaitu yang pertama ada the student come into the class. Nah, artinya adalah siswa-siswa itu masuk ke dalam kelas. Nah, jadi ini menunjukkan sebuah pergerakan dari siswa yang masuk menuju ke dalam kelas. Kemudian contoh kalimat yang kedua ada please don't go, I will come toward the place that you mean. Nah, jadi artinya adalah jangan pergi, aku akan datang menuju tempat yang kamu maksud. Nah, jadi di sini aku akan datang menuju tempat yang kamu maksud. Ini menunjukkan sebuah pergerakan. Nah, kemudian contoh kalimat yang ketiga ada we never know the inside of someone heart. Nah, jadi artinya adalah
kita tidak pernah tahu dalamnya hati seseorang. Nah, jadi ini juga menunjukkan sebuah pergerakan dari seseorang. Oke teman-teman, jadi sekarang saya akan menjelaskan beberapa pemahaman saya tentang verb. Nah, jadi verb ini adalah kata kerja. Nah, kata kerja ini adalah bagian penting dari sebuah kalimat yang menunjukkan sebuah tindakan, keadaan ataupun keberadaan. Nah, verb ini berfungsi sebagai predikat dan menjelaskan apa yang dilakukan oleh atau yang terjadi pada subjek. Nah, tanpa verb, kalimat akan terasa tidak lengkap dan tidak memiliki makna yang jelas. Nah, definisinya yaitu verb ini adalah kata kerja atau kata yang menyatakan suatu tindakan, keadaan ataupun keberadaan. Nah, fungsinya yaitu seperti yang sudah saya jelaskan, berperan sebagai predikat dalam kalimat, menjelaskan apa yang dilakukan atau terjadi pada subjek. Jadi, verb ini berfungsi sebagai menjelaskan apa yang dilakukan oleh subjek. Nah, kemudian adapun contoh-contohnya seperti yang pertama ada tindakan. Nah, tindakan ini dapat berupa berlari, makan, baca, ataupun tidur. Kemudian juga ada keadaan. Keadaan ini menunjukkan seperti sakit, bahagia, ataupun lapar. Nah, kemudian juga ada keberadaan. Dan keberadaan ini menunjukkan seperti ada, terletak, ataupun berada. Nah, jadi itu contoh-contoh dari verb yang saya pahami. Kemudian ada bentuk dari verb, yaitu verb dapat memiliki berbagai bentuk tergantung pada waktu atau tense dan aspek seperti simple present, past, future, atau continuous dan perfect. Nah, adapun contoh kalimatnya yaitu yang pertama, dia berlari di taman. Nah, ini menunjukkan sebuah tindakan yang dilakukan oleh sebuah subjek. Nah, kemudian aku merasa lelah. Nah, ini menunjukkan sebuah keadaan di mana subjek ini merasa lelah. Nah, kemudian ketiga ada buku itu ada di atas meja. Nah, ini menunjukkan sebuah keberadaan bahwa buku itu ada di atas meja. Nah, jadi itu merupakan beberapa pemahaman saya tentang verb. Oke teman-teman, jadi sekarang saya akan menjelaskan beberapa pemahaman saya tentang subjek. Nah, jadi subjek ini dalam bahasa Indonesia adalah bagian kalimat yang menyatakan siapa atau apa yang melakukan tindakan atau kata kerja dalam kalimat. Nah, subjek ini adalah pelaku tindakan. Nah, dan biasanya merupakan jawaban atas pertanyaan siapa atau apa dalam kalimat. Nah, jadi subjek ini adalah seorang pelaku dalam tindakan yang dilakukan. Nah, jadi subjek ini adalah unsur utama dalam kalimat yang menunjukkan siapa atau apa yang menjadi pokok pembicaraan pelaku tindakan atau objek yang dibahas. Nah, kemudian juga ada fungsi dari subjek, yaitu berfungsi sebagai untuk menunjukkan siapa atau apa yang bertindak atau menjadi objek dalam kalimat atau pembahasan. Nah, jadi dengan adanya subjek ini sangat penting dalam pemahaman kita di kalimat. Jadi kita bisa tahu siapa yang menjadi pelaku ataupun apa yang terjadi dalam kalimat tersebut. Nah, teman-teman, ada pun contoh dari subjek ini, yaitu yang pertama ada kalimat aktif, yaitu contohnya Susi membaca buku. Nah, subjeknya adalah Susi karena Susi ini merupakan pelaku yang melakukan sebuah tindakan, yaitu Susi ini membaca sebuah buku. Kemudian contoh yang kedua ada anjing itu menggonggong. Nah, subjeknya adalah anjing itu karena anjing ini merupakan subjek yang melakukan sebuah tindakan menggonggong. Kemudian ada pun kalimat pasifnya, yaitu contohnya buku itu dibaca oleh Susi. Nah, subjeknya adalah buku itu. Oke teman-teman, jadi sekian beberapa materi preposition yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam menjelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermakna bagi teman-teman dan juga dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Baik, terima kasih sudah menonton. Dadah.